Menyesal akibat sering tindas TKI, Malaysia merasakan sekarang penyesalan dipenuhi Bangladesh. Kita mau ingin coba lari kan, nggak mungkin karena dari rumah dari atas sampai bawah pun terkunci. Jadi mau pikiran ini pun tak ada. Saya dapat sangat banyak mesej dan email dari pekerja Indonesia di Malaysia yang tertindas. Macam-macam isu yang dibangkitkan, terutamanya kes yang tak dibayar gaji. Majikan tempatan yang menganiaya pekerja asing inilah yang selalu bagi alasan orang tempatan pemalas dan memilih kerja. Sebab mereka nak eksploitasi pekerja asing, nak bayar gaji ikut suka hati mereka. Jadi sebab itu saya nak seru pada seluruh rakyat Malaysia untuk bantu pekerja asing yang sah, yang teraniaya, supaya kita dapat ajar majikan-majikan syaitan. Saya nak maklumkan kepada pekerja asing di Malaysia yang dianiaya macam ni, kalau anda buat laporan pun mungkin tak diambil serius, betul tak? Jadi saya cadangkan anda semua agar laporkan apa yang berlaku pada anda ni pada edisi siasat di Telegram. Mana penguat kuasa? Mana undang-undang Malaysia? Marah. Karena itu kita menyokong saranan daripada sahabat-sahabat kita yang terjah seperti Ustaz Sofian dan kawan-kawannya ke tempat-tempat yang mana yang sepatutnya orang Malaysia berniaga. Tetapi mana identiti Malaysia sekarang? Di Kuala Lumpur contohnya, saya berada di Jakarta, saya tak nampak warga Bangladesh, warga Arab Saudi berniaga di Jakarta. Saya minta kita jangan terlalu lembut, terlalu open sehingga tenggelam budaya identiti Malaysia di ibu kota kita. Sebab saya agak terkejut sekarang ini. Malaysia dah jadi pasar borong kepada rakyat asing. Mana undang-undang? Mana DDKR? Tolong pantau perkara ini sebab kita tidak mahu Malaysia jadi seperti Palestin. Pemerintah Malaysia menyatakan penyesalannya atas kebijakan penghentian penerimaan tenaga kerja Indonesia yang berlaku beberapa waktu lalu. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Malaysia menyadari dampak signifikan terhadap sektor-sektor ekonomi yang sangat bergantung pada tenaga kerja asing, khususnya dari Indonesia. Selama bertahun-tahun, TKI Indonesia telah memainkan peran krusial dalam berbagai sektor di Malaysia, seperti perkebunan kelapa sawit, konstruksi, perhotelan, serta pekerjaan rumah tangga. Namun, pada awal tahun lalu, Malaysia memutuskan untuk menangguhkan penerimaan TKI dengan alasan keamanan dan masalah hak asasi manusia. Keputusan tersebut menuai berbagai reaksi, baik dari masyarakat Indonesia maupun pengusaha di Malaysia. Dalam sebuah pernyataan resmi, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan itu sempat dianggap sebagai langkah untuk memperbaiki sistem kerja, kini pemerintah Malaysia menyadari adanya kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada sektor ekonomi yang vital. Keputusan untuk menghentikan penerimaan TKI ternyata memberikan dampak yang lebih besar daripada yang kami perkirakan. Banyak sektor yang kini kekurangan tenaga kerja terampil, dan perusahaan-perusahaan kesulitan untuk menemukan pengganti yang memiliki keterampilan yang sama, ujar Saravanan dalam konferensi pers yang digelar di Kuala Lumpur. Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Malaysia mengungkapkan rencana untuk membuka kembali jalur perekrutan tenaga kerja dari Indonesia dengan syarat yang lebih ketat untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja. Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki hubungan bilateral antara kedua negara yang sempat tegang akibat kebijakan tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyambut baik pernyataan penyesalan dari Malaysia dan berharap agar kedua negara dapat segera mencapai kesepakatan terkait sistem kerja yang adil dan menguntungkan bagi kedua pihak. Menurut Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Ida Fauziah, kami berharap melalui kesepakatan yang baru ini, para TKI dapat bekerja dengan aman dan terlindungi, serta mendapatkan hak-hak mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan adanya penyesalan ini, diharapkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia semakin baik,
serta membuka peluang bagi kedua negara untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk tenaga kerja. Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia mulai awal tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negeri jiran tersebut. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Ida Fauziah, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin, 1 Januari 2025. Menurut Ida Fauziah, penghentian pengiriman TKI ke Malaysia merupakan langkah untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja Indonesia di luar negeri. Keputusan ini kami ambil setelah mempertimbangkan laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia, kondisi kerja yang buruk, dan perlakuan yang tidak adil terhadap TKI di Malaysia. Kami tidak bisa membiarkan para pekerja Indonesia terus berada dalam situasi yang tidak aman dan tidak terlindungi, jelas Ida Fauziah. Indonesia mencatatkan jumlah pekerja migran di Malaysia yang cukup besar, dengan banyak dari mereka bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan rumah tangga. Meskipun Malaysia sebelumnya telah berjanji untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja asing, masih banyak kasus penyalahgunaan yang melibatkan TKI, mulai dari pemotongan gaji yang tidak sah hingga pelecehan fisik dan psikologis. Sebagai bagian dari langkah ini, pemerintah Indonesia juga berencana untuk meningkatkan pengawasan dan mendirikan lebih banyak pusat perlindungan untuk TKI di luar negeri. Selain itu, Indonesia akan lebih fokus pada pengembangan pasar kerja di negara-negara yang memiliki standar perlindungan pekerja yang lebih baik. Namun, keputusan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengusaha Malaysia, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada tenaga kerja Indonesia. Beberapa pihak menilai bahwa penghentian ini bisa menyebabkan kekurangan tenaga kerja di berbagai industri yang selama ini mengandalkan kontribusi TKI.